Selamat datang di channel saya kembali. Di video tutorial kali ini, untuk kelanjutan series di pemrograman berorientasi objek dengan Python, untuk video ini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk IDE-nya. Ini kelanjutan dari video sebelumnya ya, untuk instalasi package distribution dengan Anaconda. Ini saya sudah menjalankan Anaconda-nya, kemudian kita bisa buat environment baru, kemudian kita jalankan IDE Jupyter-nya. Nah, ini untuk tampilan visualisasi dari IDE Jupyter Notebook. Oke, kita di sini bisa langsung masuk ke file source project kita yang akan kita simpan. Kemudian kita bisa membuat klik new untuk running, untuk running console-nya. Kita klik new, kemudian saya pilih notebook. Nah, kemudian akan muncul ini jendela kerja untuk project kita. Kita juga bisa save dulu. Bisa kita save dulu. Nah, judulnya kita bisa ganti untuk notebook kita. Misalnya di sini saya buat untuk materi kali ini adalah conditional dan looping. Oke, saya rename. Kita save. Nah, di dalam IDE Jupyter Notebook ini akan terdapat sel-sel, ini namanya sel ya. Nah, ini ada ini di sini sel di mana kita bisa menuliskan source code atau statement kita. Dalam satu sel kita bisa merunning satu block code yang kita tuliskan dalam sel tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat sel baru, insert cell. Nah, ini kemudian kita bisa menjalankan salah satu selnya saja, atau misalnya kita menjalankan beberapa sel bersamaan, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa mendelete selnya, atau mengcopy statement di sini juga bisa. Untuk tampilan IDE Jupyter Notebook sendiri ini hampir mirip seperti Google Colab. Oke, kita mulai saja. Untuk materi pertama adalah untuk kondisional. Kondisional di sini sama seperti di bahasa pemrograman yang lainnya. Yang pertama adalah untuk if statement. Tetapi di sini di Python kita harus memperhatikan sifat dari Python itu sendiri, seperti dynamic typing, kemudian indentansi. Di Python memiliki statement perjabangan if dengan expression diletakkan setelah if, dan keputusan ditentukan berdasarkan nilai kebenaran dari expression tersebut. Oke, kita mulai saja contohnya. Di sini saya punya variabel 1 dengan tipe data integer. Di Python kita tidak perlu menuliskan tipe datanya ya, karena di sini dynamic typing, jadi data yang kita masukkan akan sesuai tipenya. Di sini ada 3 tipe data numerik, integer, kemudian kompleks, dan juga float. Nah, kita akan menuliskan di sini if, kemudian saya tuliskan untuk statementnya. Nah, untuk di Python penulisan expression ini kita menggunakan indentansi masuk setelah tanda petik 2. Jadi kalau biasanya kurung buka kurung tutup di Java atau di C++ kita menggunakan tanda petik 2 dan juga indentation. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini if. Nah, ini saya menggunakan indentation.
kita tuliskan untuk statementnya. Print, ini statement 1. Saya tuliskan misalnya 1 di sini true expression value. Nah, kemudian di sini saya statement lagi, saya panggil untuk variabel 1. Kita akan coba running. Kita bisa klik tombol run cell. Nah, di sini bisa if variabel 1 print statement 1, kemudian print var1 untuk statement 2. Ini untuk penulisan if conditional di dalam Python. Selanjutnya adalah kombinasi conditional if dengan else. Untuk conditional if dengan else ini dapat dikombinasikan dengan if statement sehingga nanti sebagai exception, sebagai pilihan yang lain ketika kondisi atau hasil evaluasi statement awal itu nilainya false dari if statement. Jadi else ini sifatnya opsional dan tunggal. Nah, contohnya di sini saya coba contohkan ada variabel amount. Saya menggunakan input type data. Jadi nanti kita coba inputkan. Di sini enter value. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan if. Di sini if amount di sini untuk ekspresinya amount kurang dari 1000. Nah, jangan lupa petik 2, kemudian indentation-nya. Di sini statement-nya. Maka diskon. Jadi jika amount-nya nanti nilainya kurang dari 1000, maka yang akan dieksekusi adalah diskon amount. Saya pakai operator amount, kemudian kita print hasil setelah diskon. Kita panggil variabel diskon. Nah, oke. Di sini kemudian kita menggunakan else. Jika amount-nya lebih dari 1000, maka kita akan menggunakan else. Jangan lupa petik 2 untuk expression-nya, menuliskan expression-nya. Diskon di sini, jadi kalau tadi hasilnya true, maka diskon amount-nya dikali 0.05. Nah, kalau hasilnya false, amount-nya tidak kurang dari 1000, maka diskonnya di sini dikali, saya kalikan coba 0 yang beda ya. Kemudian kita print diskon. Kita kopikan saja. Nah, di sini saya masukkan statement baru di luar blok if else. Misalnya pembayaran. Amount dikurangi
amount dikurangi diskon. Oke, kita coba running, kita klik run. Nah, di sini akan ada enter value. Saya coba kita berapa? 500 coba. Kita enter. Nah, diskonnya 25, pembayarannya 475. Jadi di sini value-nya 500, di sini kan amount kurang dari 1000. Berarti true ya, karena amount-nya yang saya masukkan nilainya adalah 500. 500 apakah kurang dari 1000? Betul, maka yang dieksekusi adalah diskon sama dengan amount 500 dikali 0,05, hasilnya 25. Kemudian print diskon, diskonnya ditampilkan 25. Kemudian print pembayaran di sini amount dikurangi diskon yang true tadi, 500 dikurangi 25. Kita akan coba running lagi dengan nilai amount-nya itu lebih dari 1000. So, saya 2000. Oke, jadi yang di sini amount kurang dari 1000, jadi nilainya 2000 dikurangi 1000 kurang dari 1000, salah ya, false, makanya dieksekusi adalah expression yang else, statement yang else. Diskon amount dikali 0,10 hasilnya 200, pembayarannya 2000 dikurangi 200 jadinya 1800. Nah, ini untuk kombinasi statement if dan else. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk indentation-nya. Nah, kemudian alternatif yang lain untuk kondisional itu ada switch case dan if bertingkat atau elif. Nah, kalau untuk di pemrograman yang lain biasanya menggunakan else if yang dipisah untuk penulisan. Kalau untuk di Python di sini adalah menggunakan fungsi elif yang itu kependekan dari else if. Ini merupakan alternatif untuk if bertingkat atau switch case di beberapa bahasa pemrograman lain, sehingga sebuah if statement itu dapat diikuti oleh satu atau lebih statement elif. Jadi opsional ya, bisa lebih dari satu dan tidak ada batasannya. Kita akan coba, saya kopikan saja untuk yang di atas, kita kombinasikan menggunakan elif. Nah, di sini untuk yang kalau yang di atas tadi sudah if, kemudian sel yang kedua itu kombinasi if else, kemudian untuk selanjutnya ini kombinasi menggunakan else if bertingkat menggunakan elif. Nah, di sini saya tambahkan di bagian setelah if. Nah, elif ini fungsinya mirip dengan else if, ini hanya kependekan saja dari else if. Kalau untuk elif kita tidak perlu menggunakan petik 2. Kita langsung tuliskan untuk expression-nya, misalnya di sini amount kurang dari 5000. Statement-nya jangan lupa untuk indentation-nya. Untuk indentation bisa menggunakan tabular ya. Discount soalnya di sini sama dengan amount. Amount-nya berapa? 0,01 misalnya. Ini saya ganti saja 5. Kemudian kita print diskonnya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan else if untuk untuk if bertingkat. Kemudian perbedaannya hanya kita untuk expression kita tidak menggunakan kita gunakan petik 2 setelah expression.
sama seperti if ya. Jadi kalau else itu kan langsung ke statementnya. Kita coba run. Oke, kita coba masukkan nilainya misalnya 3000. Enter. Nah, 3000. If amount kurang dari 1000 berarti dilempar ke di sini ada elif amount kurang dari 5000. Maka statementnya yang diproses adalah yang true dari elif. Diskon sama dengan amount berarti 3000 dikali 0,01, 30 hasilnya 3000, pembayaran amount dikurangi diskon 3000 dikurangi 30. Misalnya kita running lagi, kalau kita run. Oke. Nilai value-nya di sini 6000. Nah, maka yang akan dieksekusi tentu saja yang else, karena tidak memenuhi expression manapun. Kurang dari 1000 salah, false, kemudian kurang dari 5000 juga false, maka yang dieksekusi adalah yang else-nya. Itu contoh kombinasi untuk menggunakan elif. Jadi jika sudah memenuhi salah satu kondisi if atau elif, maka program akan keluar dari blok if statement. Jadi kita harus memastikan urutan secara logika if, elif, dan else dalam tingkatan yang tepat. Jadi kita harus menentukan untuk urutan logikanya itu jangan sampai tertukar. Contohnya saja if, kemudian else, setelah itu baru elif, kemudian else. Nah, itu urutan logikanya juga nanti akan berpengaruh pada hasil operasinya. Selanjutnya akan ada pengenalan tentang ternary operator pada video selanjutnya.